Ya, shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Pailang. Hari ini saya akan menjadi moderator dan pada saat ini kita akan bersama-sama akan sharing, kita nanti akan diskusi mengenai suatu tema yang diberi judul Appreciative Inquiry. Jadi bagaimana sih appreciative inquiry itu dan apa sih yang dimaksud dengan itu? Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang dalam hal ini akan dibawakan oleh pemateri kita yang luar biasa. Tapi sebelumnya itu saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Nama Pendeta Lukas Dayung MTH, tempat tanggal lahir Buntu Tabang, 11 Desember 1972. Nama istri Arni Neri Singkali, anak Gimel F. Putra. Pendidikan terakhir S2 STT Inti Makassar, pekerjaan sebagai pendeta gereja Toraja. Nomor handphone boleh teman-teman lihat. Pengalaman organisasi Ketua BPK Makassar Timur sampai sekarang. Jadi moto hidupnya adalah hidup adalah perjuangan yang dimenangkan dalam kehendak Tuhan. Saya akan membacakan selanjutnya ini pengalaman organisasinya. Yang pertama, Ketua PPGT Jemaat Tabang Klasis Mengkendek Tengah tahun 1992 sampai tahun 1994. Yang kedua, Ketua 2 Senat STT Rantepawo tahun 1994 sampai 1996. Ketua BPK Palopo Selatan tahun 2002 sampai 2005. Ketua BPK Kota Palopo tahun 2005 sampai 2010, Ketua BKSG Luwu tahun 2002 sampai 2005, Ketua BPK Makassar Timur sampai sekarang, Ketua pertama BPSW 4 Gereja Toraja sampai sekarang. Jadi ini dia CV pemateri kita seperti yang dituliskan tadi. Hari ini materi Appreciative Inquiry akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita sambut pemateri kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Ya, untuk materi Appreciative Inquiry, saya persilakan kepada Bapak pemateri kita. Dengan kasih disilakan. Ya, terima kasih kesempatan ini. Selamat pagi, shalom. Adik-adik semua, pasca sidang sinodem yang ke-25 Gereja Toraja di Rantepao, tepatnya di Jemaat Kanuruan, Klasis Nonongan Salu, kesepakatan bersama bahwa ada model program yang baru yang akan kita buat. Pendekatannya adalah pendekatan yang teman-teman yang banyak melaksanakan penelitian di kampus Appreciative Inquiry. Ini adalah sebuah pendekatan yang berangkat pada pemberdayaan dan pengembangan potensi yang ada pada setiap orang-orang yang terlibat dalam sebuah sistem organisasi. Dan kalau dulu itu kita berbasis pada problem solving yang lebih pada mengkaji apa masalahnya, lalu kemudian apa kekuatan yang dimiliki dan bagaimana solusi atas setiap persoalan terkait dengan apa yang akan dikerjakan. Tetapi ini kemudian dirubah, bagaimana mencari potensi-potensi yang ada dalam setiap orang yang terlibat dalam organisasi untuk kemudian diberdayakan dalam rangka mencapai sebuah tujuan organisasi. Jadi kita tidak lagi bertanya kenapa jadi begini, tapi kita kemudian belajar bagaimana melihat potensi yang ada itu untuk kemudian digunakan dalam rangka menyelesaikan masalah dalam mengangkat sebuah pelayanan dalam organisasi gereja. Itu model yang baru yang sekarang kita akan kerjakan bersama. Setahu saya pada bulan April yang lalu saya sudah sampaikan kepada semua PMG dan KSBWG dari jemaat-jemaat, dan saya lihat ada sebagian dari Bukit yang datang. Tapi bagus kalau PPGT rindu untuk kemudian kita belajar bersama. Saya berharap sekali kita kemudian konsentrasi dengan materi ini supaya
Ada sesuatu yang bisa kita tangkap untuk kemudian kita kembangkan. Metode ini dijelaskan dengan dua kata, yaitu ti'unkoiri yang artinya menyelidiki atau meneliti dan berusaha menemukan. Jadi kita selidiki, kemudian diteliti, lalu kemudian kita menemukannya. Lalu apresiasi itu menghargai, dari situ lahir istilah mengapresiasi. Menghargai sekecil apapun potensi yang ada pada orang itu, dihargai untuk menjadi alat dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang akan dikerjakan. Nah, fokus perhatian kita adalah ingat kembali dalam pengalaman pribadi keluarga jemaat, momen-momen yang di situ kita mempunyai keberhasilan. Kenapa kita berhasil seperti itu? Misalnya kita anak petani, kok kenapa bisa jadi anak-anaknya jadi sarjana, padahal bapaknya itu buta huruf, mamanya buta huruf. Kenapa anaknya bisa jadi sarjana? Terlalu bising kita kita bersaing dengan bunyi-bunyian di sana, dan mudah-mudahan adik-adik konsentrasi dengan apa yang saya bilang ketimbang bunyi-bunyian yang sangat mengganggu. Seandainya bisa kemarin kau minta izin dihentikan dulu untuk hari ini, sebab tidak konsentrasi betul kita kalau begini. Tidak bisa Olen? Seandainya bisa ada pekerjaan lain kerjakan dulu supaya kita agak konsentrasi sedikit, karena betul-betul kita tidak konsentrasi karena lebih besar itu bunyi-bunyian daripada ini yang kamu dengar toh. Tapi kan ini wewenangnya PMG karena bukan wewenangnya kita. Tapi kalau PMG sadar bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang tak kalah pentingnya dengan itu, mungkin lebih baik untuk hari ini bagi saya. Tapi minta maaf karena saya bukan pengambil kebijakan di sini. Saya bukan ketua majelis. Saya hanya narasumber untuk bicara sedikit, karena saya bisa bayangkan begitu ruginya saya bicara di sini kalau bunyi itu yang kedengaran ketimbang ini. Atau bagaimanakah? Nah, iya. Aluk tadi mengada itiket. Karena dia pekerjaan saya nggak bisa kerjakan dulu. Oke, baik. Kita biasa melihat banyak hal yang terjadi yang sebetulnya kalau kita lihat potensi apa yang ada. Misalnya saya ini orang tua saya buta huruf, papa mama saya buta huruf. Tapi kami 5 bersaudara rata-rata bisa sarjana. Kita mulai potensi apa yang ada. Bicara tentang dana tidak ada. Bicara tentang kualitas pendidikan orang tua tidak ada. Tetapi ada potensi-potensi yang kemudian tidak kelihatan, tapi itu menjadi sebuah spirit yang luar biasa. Ketika bapak dan mama kami itu bagaimana menggunakan sarana-sarana pertanian yang ada, alat-alat pertanian yang sangat minim dengan tanah yang sangat minim, bagaimana dikerjakan dengan begitu sabar dan setia, hanya itu menjadi sebuah potensi untuk membuat kita bisa sampai pada hari ini di sini. Dan karena itu saya mengatakan seperti ini adik-adik, jangan dipandang enteng sesuatu yang kecil dalam hasil penelitian kita, bahwa ini kecil kelihatannya tetapi diapresiasi dan itu menjadi sesuatu yang berdampak besar. Saudara perhatikan 5 roti dan 2 ikan yang adalah sangat kecil dalam pandangan banyak orang, termasuk murid-murid waktu itu mengatakan, di sini ada 2 roti, di sini ada 5 roti dan 2 ikan, tapi apalah artinya bagi orang sebanyak ini? Tapi Yesus bilang, saya hargai itu dan bawa ke sini, dan kemudian ia bersyukur kepada Tuhan, dan dampaknya kepada 5.000 orang itu belum dihitung itu perempuan dan anak-anak. Kenapa? Sesuatu yang kecil yang kemudian dihargai dan dipersembahkan kepada Tuhan untuk dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini yang dimaksud dengan fokus perhatian ini. Nah, karena itu pertanyaan menarik adalah apa saja yang menghidupkan atau memberi semangat. Perhatikan dalam diri kita. Apa yang memberi semangat dalam pribadi PPGT di Bukit? Kira-kira seperti apa? Apa yang memberi semangat dalam keluarga-keluarga kita yang akan memberi semangat dalam mengangkat pelayanan? Apa yang memberi semangat dalam jemaat yang kemudian kita akan apresiasi dan diberikan kepada PPGT, lalu kemudian PPGT mengelolanya dalam sebuah organisasi dan menghasilkan sebuah program yang sangat memberi perhatian serius kepada generasi muda kita. Ini saya kira menjadi penting karena selama ini kita selalu berbicara apa masalah. Dan setelah kita temukan masalah, hampir tidak banyak yang diselesaikan karena kita larut dalam sebuah rutinitas. Itu gereja kita di zaman ini. Nah, apa hasilnya? Kita diharapkan untuk berpikir positif. Orang yang selalu berpikir negatif itu saudara-saudara susah sekali maju.
Karena setiap yang dibuat orang itu selalu dilihat sisi negatifnya. Tapi orang yang selalu berpikir positif, walaupun kelihatannya memang negatif, tapi dilihat positifnya, dan positifnya itu yang diambil, diangkat ke permukaan untuk berdampak lebih positif lagi ke depan. Ini menjadi penting, karena kecenderungan kita itu lihat apa dulu, karena tanda titik, karena namanya merambu-rambu. Tapi jangan anggap enteng ketika dia berbicara, walaupun dia tidak kerja, dengan pokok pikiran yang disampaikan, membuka cakrawala berpikir kita yang diam untuk mengatakan, oh cara kerjanya kayak gini. Kan dalam persekutuan begitu. Ada orang ngomongnya banyak, kerjanya tidak ada. Tapi jangan dianggap positifkan saja bahwa dengan berbicara seperti itu, ada sesuatu yang keluar dari bibirnya yang menolong kita untuk mengerjakan sesuatu dari apa yang dia sampaikan itu. Nah, ini penting juga relasi dengan orang lain itu bertumbuh dengan baik. Kalau kita berpikir positif toh. Kalau orang selalu berpikir negatif, itu relasi kita terbatas. Akhirnya kita pilih-pilih teman toh. Orang itu yang selalu pilih-pilih teman sadar sendiri bahwa sebenarnya kita sedang membatasi relasi kita dengan orang yang selalu berpikir negatif. Tapi orang yang selalu mempositifkan, ini cerewet tapi tidak apa, saya cerewet. Kenapa dia bisa cerewet seperti ini, dan apa yang diperoleh dari orang kayak begini? Pasti ada sesuatu. Ini pendiam tapi harus juga menjadi sahabat saya. Anda kalau jadi pengurus pilih-pilih teman, itu terus temanmu sampai selesai masa kepengurusan, dan Anda gagal kayak begitu. Kita gagal itu. Saya pernah bilang sama Satria Kasih, kalau hanya anak muda yang 20 ini terus-terus ibadah setiap hari kebaktian, dan ini terus saya hadapi, berhentikan kebaktian ini, Anda gagal. Oh tidak apa-apa, kalian tersinggung, tapi itu realitas. Kerjasama berkembang. Kalau kita berpikir positif, itu kerjasama berkembang. Tapi kalau kita berpikir negatif, kerjasama semakin menipis, dan akhirnya persekutuan tidak berjalan normal. Kinerja meningkat dan hidup berpengharapan atau optimis semakin tinggi. Saya termasuk dulu orang waktu di kampus, termasuk orang agak biasa sinis dengan orang. Tapi ketika saya jadi ketua 2 di Senat, belajar berhadapan dengan teman-teman, saya baru sadar bahwa pikiran yang tadi itu jelek sekali. Makanya Anda yang sudah biasa banyak berorganisasi, itu pikiran negatif itu sudah mulai perlahan-lahan berkurang. Tapi Anda yang selalu menutup diri terhadap orang lain, hampir selalu sinis dengan orang di luar kita, yang ujung-ujungnya kita berpikir negatif. Kalau mereka mulai banyak bicara lagi, kita bilang pasti ada maunya lagi itu. Kenapa dia tiba-tiba datang pada suara? Jangan-jangan ada cewek dia suka, dia datang lagi. Itu negatif itu. Tapi kalau memang syukur dia datang, ini anak jauh sekali dulu dari persekutuan, kok tiba-tiba datang, syukur, mari kita rangkul dia. Jangan kau bilang, oh mau manena saya soal, cewek-cewek teh, wah besok itu kabur dia. Kan kayak gitu. Negatif thinking itu, prejudice ini bahaya sekali. Nah, itu terjadi kebencian, terjadi kemarahan, nah, kerjasama sulit, kinerja menurun, dan macam-macam. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, metode apresiasi inquiry ini menekankan peningkatan dan perubahan sikap. Jadi apa yang di luar perubahan sikap pribadi maupun komunitas, serta bagaimana caranya berorganisasi dengan bertolak dari upaya mencari dan menemukan potensi atau kemampuan serta hal-hal positif yang ada pada diri pribadi, kelompok atau organisasi, dan menghargainya. Jadi ke depan ini adik-adik yang jadi pengurus mulai teliti apa potensi yang ada dalam anggota PPGT di Bukit Tamalan Ria. 1, rata-rata mahasiswa alumni kuliah di Unhas, dan bukan orang sembarang itu. Tapi jangan yang UKIP mengatakan jadi kami yang UKIP baga-baga kan, tidak. Tapi kan potensi-potensi itu ada di sana, ada di mahasiswa, sebagian bekerja. Itu potensi. Ada yang punya bakat main musik, ada yang punya bakat olahraga, ada yang punya bakat organisasi. Ayo cari itu, kemudian dipositifkan, dan kemudian diperiksa. Oh, ya teh, cocok-cocok sekretaris. Ya teh, cocok-cocok bendahara. Ya teh, cocok-cocok osuste. Itu yang dilihat. Nah, siapa yang melihat itu, saudara-saudara? Yang pertama akan melihat itu adalah orang yang dikasih tugas untuk mengurus. Perhatikan, kalau saudara baca kitab 1 Petrus, kita ini pengurus, dan pengurus itu adik-adik adalah tidak berhenti bekerja. Bagaimana yang tidak tertata menjadi tertata, bagaimana yang tidak tahu potensinya ditolong untuk tahu potensinya. Itulah tugasnya pengurus. Metode ini amat kontras dengan metode
banking system yang menganggap peserta atau naradidik sebagai objek. Yaitu banking system itu jadi itu naradidik nak kuatai apa na tandai. Jadi kapabang dari pokadan lah, pokadan diisi terus oleh guru dan harus memberi hasil sesuai dengan harapan guru. Kira-kira tahun 60-an, 70-an, 80-an ini metode yang lazim dan itu metode zaman Soeharto itu orang-orang yang dipimpin itu dianggap bodoh-bodoh. Dari situ muncul istilah pembinaan. Pembinaan itu seakan-akan peserta tidak tahu apa-apa, mereka melongo di bawah dan diisi, tinggal mangguk-mangguk, dua macam mangguknya, pelan turun kepalanya, keras naiknya, alias ada yang mengantuk lalu kemudian ceramah terus. Kan kayak gitu. Nah, itu bahaya itu sebenarnya. Nah, metode ini juga berbeda dengan metode problem solving yang saya bilang tadi dari awal, yaitu mulai dengan mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan. Saya tidak tahu istilah masalah dipecahkan. Yang di Bahasa Toraja di tes. Artinya selama ini kita cek-cek apa masalahnya PPGT Bukit. Satu ini. Apa masalah? Banyak sekali anak kos yang tidak terurus. Masalah toh? Sekarang dirubah. Apa potensi yang ada dengan banyaknya anak kos? Kita tidak jadikan masalah itu anak kos, tapi jadikan potensi, kan ini yang kemudian berubah. Oh, anak kos di sini banyak sekali. Potensi apa yang kita dapat di sini? Oh, mereka ini bukan orang biasa. Mereka datang di sini adalah orang-orang yang akan kita pakai menjadi bagian dari teman untuk menyukseskan pekerjaan. Yuk kita cek-cek di tempat kosnya Mama Cindy ada berapa anak kos di situ. Oh, di sini ada 5 yang pintar menyanyi, ada 3 pintar magelu, ada ini semua. Bawa ke sini. Jangan katakan lah dia pamitian aku sini tejong pia. Susi-susi teh zaman untuk tengah atau rusak abang untuk tengah atalan. Dikuai panambam itu nampi tang marundunan itu mati. Tak ada bisa selesaikan, tidak bisa itu begitu. Ajab kita berbebai dengan masalah yang begitu banyak. Berat dengan kompleks membuat kita tidak tahu dari mana harus memulai perubahan. Jadian mudah masalah toh. Kita kemudian bertengkar di sekitar masalah dan hampir tidak selesai penyelesaiannya lalu kemudian selesai masa kerja kita. Itu konsekuensi dari yang namanya problem solving tadi. Nah, ini yang pertama, paradigma problem solving itu adalah kebutuhan yang dirasakan. Sementara yang mengapresiasi, menghargai yang terbaik dari yang ada. Sesuatu yang sudah ada tinggal dihargai dan ketika kita menghargainya itu bagaimana melihat potensi ini untuk kemudian dikembangkan. Dalam dunia komunikasi hampir semua orang senang dihargai. Dan hampir sebagian besar bahkan hampir 100% orang tidak senang dihargai. Dan karena itu menghargai sesuatu sedikit apapun, sekecil apapun yang dipunyai orang dan dihargai, pasti dia akan memberikan kepada kita dan kita akan sama-sama mengerjakan apa yang ada pada dirinya. Itu tadi saya ambil alih, saya ambil sebuah ilustrasi tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, jadi ini perbedaannya. Satu mengidentifikasi masalah, yang kedua menghargai yang terbaik dari yang ada. Jadi bukan kita cari-cari masalah, tetapi kita percaya pasti ada sesuatu yang berharga dalam diri orang ini untuk ditarik dan dibawa dalam sebuah sistem organisasi. Nah, kalau apresiasi memandang ke depan, apa yang mungkin. Problem solving yang kemarin menengok ke belakang. Yang mana yang bagus, memandang ke depan atau menengok ke belakang? Kalau orang menengok ke belakang, lihat itu istri Lot jadi tiang garam. Karena masa lalu itu tidak bisa lagi dibangun kembali. Masa depan yang perlu dibangun karena itu berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Jadi kalau orang selalu pulang ke masa lalunya, maka itu orang sulit berbuat lebih baik. Tapi orang yang selalu memandang ke masa depan, ada prinsip dalam dirinya apa yang harus dikerjakan untuk mencapai yang ada di depan itu. Yang kedua, ini mendialogkan apa yang seharusnya. Didiskusikan apa yang seharusnya, sementara yang kemarin itu adalah analisa ya, mengenai solusi yang mungkin. Jadi kita selalu ahli patumba mite. Bagaimana solusinya ini? Tapi kalau apresiatif itu adalah apa yang seharusnya. Nang ladennya itu masalah dengan organisasi yang kita pimpin, yang kita layani, tapi kita mulai berpikir setelah melihat potensi-potensi yang ada di sini, apa yang seharusnya kita buat sehingga kasus-kasus seperti ini dengan melihat potensi yang ada bisa kita kerjakan. Nah,
memperbaharui menjadi seperti apa. Bagaimana supaya dia menjadi sesuatu yang berguna. Sementara yang di sini perencanaan aksi atau tindakan. Jadi beda toh? Nah, situ dia. Mengorganisasikan adalah suatu misteri kapasitas tiada batas yang diterima. Tuh, mengorganisasikan adalah suatu masalah untuk diselesaikan. Jadi beda. Kapasitas tiada batas yang diterima, sementara di sana suatu masalah untuk diselesaikan. Kira-kira begini gambarnya, dan ini supaya Anda mungkin lebih cepat melihat asumsi umum. Nah, berpangkal pada kekosongan. Nah, itu contoh-contoh yang ada di sana, itu pendekatan-pendekatan yang tadi kita bandingkan, tapi kan tidak mau muncul semua ini karena penuh. Ini yang apresiatif, yang di belakang sini. Jadi banking system yang kemudian yang satu itu adalah problem solving ya, ini yang kemudian yang kita akan pelajari. Berpangkal pada kekuatan ya yang ada, ikut menciptakan ya apa yang terbaik dari yang ada, efek heliotropik, generatif atau kreatif, teguh memberdayakan komunitas ini semua. Jadi kreativitas manusia secara individual dan kolektif bersama. Jadi ini perbedaan-perbedaan dengan model-model program yang kemudian dibuat beberapa tahun yang silam, sengaja ditayangkan supaya Anda bisa membedakan. Inilah yang akan kita kerjakan di 5 tahun masa kepengurusan Sinode Kedatu Raja. Model ini dari atas yang akan kita kerjakan bersama. Jadi AI ini saudara-saudara menghubungkan secara langsung kekuatan atau energi dari inti yang positif dengan agenda perubahan. Jadi perubahan-perubahan yang tak pernah dipikirkan sebagai hal yang mungkin secara tiba-tiba dan secara demokratis digerakkan, yang dituju bukanlah negasi, bukan kritik, bukan mendiagnosis penyakit, melainkan 4D. Apa itu 4D? Discovery, Dream, Design, dan Destiny. Jadi ini destiny, jadi nanti kita akan lihat satu-satu ya. Nah, ini nanti akan kita lihat. Jadi bagaimana saudara-saudara bisa lihat, menemukan dan mengapresiasi apa yang terbaik dari yang ada. Itu namanya discovery. Jadi menemukan dan mengapresiasi apa yang terbaik dari yang sudah ada, apa yang menghidupkan dan menggerakkan. Jadi memang tugas kita itu pertama adalah mengidentifikasi, dan kemudian itu kita temukan dan kita apresiasi apa yang terbaik. Lalu ini yang kemudian dipakai untuk menghidupkan organisasi. Nah, caranya adalah melalui sharing dan dialog, apresiasi individual dan berkembang menjadi apresiasi kolektif. Jadi maksudnya ini pengurus PPGT mencoba melihat pribadi-pribadi yang ada dalam anggota PPGT, sharing-sharing bersama, lalu kemudian Anda menemukan oh ternyata ada potensi-potensi seperti ini yang ada di PPGT kita, ada di lapangan seperti apa. Ini lebih pada lebih banyak untuk melihat hal-hal positif yang ada dalam pelayanan. Jadi kalau selama ini kita tidak mencoba melihat itu, kita hanya berpikir apakah masalah sehingga PPGT malas kebaktian? Apakah masalah sehingga PPGT malas rapat anggota? Apakah masalah sehingga PPGT semakin lama semakin berkurang terlibat dalam organisasi? Kalau itu terus yang kita pikirkan, kita larut dengan masalah dan akhirnya tidak ada sesuatu yang kita buat untuk melanjut. Tapi mari mencoba untuk sharing-sharing bersama dengan teman-teman. Lalu teman-teman mulai mengatakan, sebenarnya PPGT di sini begini kekuatannya. Kami maunya seperti ini. Kalau dia sudah bicara maunya seperti itu, berarti ada potensi dalam dirinya yang akan kita ambil, kita pakai dalam pelayanan. Ini yang namanya discovery. Nah, ini juga visi individual bisa berkembang menjadi visi kolektif dan kooperatif. Jadi kan visi yang kemudian menjadi sebuah visi lembaga, visi organisasi, sebetulnya itu tidak ada yang langsung jadi visi organisasi. Saudara-saudara kalau kemudian melihat ini tema yang ada di depan, ini tidak serta-merta lahir dari PGI. Tapi ada satu orang yang punya konsep, lalu kemudian dia panggil teman-temannya, atau teman-temannya yang tanya, kira-kira menurut Bapak yang membidangi spiritualitas di PGI, kira-kira tema kita tahun ini apa? Lalu kemudian dia sebut. Maka itu organisasi mulai bicara-bicara. Ingat itu ya.
Tidak ada itu yang namanya visi tiba-tiba muncul dari organisasi, tapi melalui perorangan dulu, yang namanya individu. Nah, makanya susah sekali kalau tidak ada apa-apa yang kita diskusikan dengan teman-teman, tiba-tiba kita rapat. Ya, seorang pengurus tiba-tiba kita rapat mengatakan, saudara-saudara, apakah yang akan kita kerjakan ini? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Tapi itu melalui pendekatan-pendekatan individu. Dari pendekatan individu muncul konsep-konsep yang sifatnya tadi adalah sesuatu yang bisa mengarahkan ke masa depan. Itu yang digali oleh siapa? Pengurus. Jadi kata kuncinya di sini adik-adik adalah pendekatan persuasif untuk melihat potensi-potensi yang diapresiasi dari person masuk dalam sebuah organisasi dan dikerjakan secara kolektif dan kooperatif. Tidak dilihat ini, lupa bawa kacamata. Ini ada ayatnya ya. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Tuhan yang memilih aku, menaruh rohnya di atasku, memanggil aku untuk menyelamatkan dunia ciptaannya. Wow, pertanyaannya, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Apa yang Anda paling hargai dari diri Anda? Kalau saya tanya Anda sekarang, yang mana yang lebih mudah Anda catat? Kelebihanmu atau kekuranganmu? Saya bayangkan kalau saya suruh Anda catatlah sejumlah kelebihanmu, hampir Anda stres, tidak tahu mau ditulis toh. Tapi coba saya bilang, coba catat sejumlah kekuranganmu. Pasti banyak sekali bukan? Mengerti kah? Atau saya sendiri yang mengerti? Biasa kalau kita ceramah kita sendiri mengerti, orang tidak mengerti. Jadinya kita sibuk sendiri kan? Saya kasih PR sedikit. Coba catat paling tidak 3 kelebihanmu. Catat. Catat. 3 kelebihanmu. Saya kasih kesempatan 3 menit. Kan tidak lama itu ditulis. 1 menit saja. 3 kelebihan. Nanti saya cek. Pusing itu? Catat. 3 kelebihanmu apa? Kita kasih turun 2 saja. Tidak usah 3, 2. Sekarang saya balik. Kenapa Anda sulit catat? Apa yang membuat Anda tidak mampu menulis potensinya? Saya bisa bicara. Memang begini materi ini, pelatihan namanya, begini dia. Yang mananya ini kalau ini. Untuk kasih pindah. Oh, kita kembali ini. Oh ya. Cocok. Oke. Saya akan turun. Saya baru sadar ternyata ada ini alat. Oke. Apa yang membuat Anda sulit untuk menuliskan kelebihannya? Apa? Saya curiga Anda mirip dengan saya mengatakan jangan-jangan saya bilang ini kelebihanku dan orang bilang tidak, bukan? Tidak percaya diri toh bahwa saya bisa toh? Takut orang yang bilang tak musus itu. Engkau menarang namanya, engkau membawa yang menani palas kok. Jangankan orang mempercayai kita, kita pun juga, kita saja tidak mempercayai diri kita, bukan? Anda bisa jadi pemimpin kalau tidak percaya dirinya? Seorang yang memimpin dan tidak percaya dirinya jangan harap bisa pimpin orang. Jangan. Contoh, Anda disuruh pimpin doa makan, tidak percaya diri pimpin doa makan, sambil berdoa itu kalimat tidak beres, bukan? Kenapa? Anda tidak percaya dirinya. Semakin kita percaya diri kita, semakin optimis kita bahwa aku bisa. Dan semakin kita tidak percaya diri kita, semakin tidak mampu kita sampai Yesus datang kembali. Menjemput kita pulang dan mengatakan, apa yang kau buat dengan talenta yang saya berikan kepadamu? Tidak ada yang bilang, kucampakkan kau di neraka sana, kurang ajar. Kenapa? Tidak ada orang yang dicipta tidak ada talentanya, bukan? Kenapa? Anda tahu kita dicipta karena ada tujuannya Tuhan mencipta kita, bukan? Kenapa? Kita ini jadi alatnya Tuhan untuk menyatakan tujuannya, bukan? Sadarkah?
Itu yang kita tidak sadar. Sesederhana apapun kita, sengaja Tuhan mencipta kita seperti itu karena ada tujuannya Tuhan melalui kita. Cuma kita tidak sedang tahu apa tujuannya Tuhan mencipta kita tidak gagah, sementara yang lain gagah. Mencipta kita tidak tahu menyanyi, sementara yang lain tahu menyanyi. Tapi Tuhan katakan ada sesuatu. Coba tanya sama temanmu. Orang yang paling jujur akan menceritakan kelebihan kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Salah satu tujuan pacaran itu, tanya sama pacarmu, kita sudah 5 tahun pacaran. Coba, apa kelebihan saya? Kelebihan tidak ada. Kenapa kau bertahan pacaran dengan saya? Terpaksa saja bos. Apa ini? Apa namanya itu? Artinya? Mimpi. Mimpi itu menjadi penting. Apa itu mimpi? Sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Dibayangkan akan terjadi, bukan? Kalau saya tanya Anda, apa mimpimu? Apa mimpimu? Apa mimpimu bisa? Mimpi kau jadi apa? Mimpi itu adalah ini, berpangkal pada hal positif yang sudah ditemukan. Tahapan ini membayangkan keadaan keadaan baru yang mungkin sesuai dengan harapan-harapan terdalam dan aspirasi-aspirasi tersinggi. Mesti dia itu mimpi tak? Tahun sekian saya sudah bisa bekerja. Tahun sekian saya sudah bisa punya istri. Tahun sekian sudah bisa punya anak. Tahun sekian saya sudah bisa kerja. Orang tidak punya mimpi akan bekerja serampangan. Dan orang yang bekerja serampangan akan susah mendapatkan sesuatu sampai ia jadi nenek-nenek. Ini bahaya sekali. Dengan menggunakan cerita-cerita yang muncul pada tahap discovery tadi, dapat ditarik tema-tema kunci dari balik pengalaman-pengalaman positif yang ditemukan. Jadi ada pengalaman-pengalaman positif yang kita temukan dalam kehidupan kita, lalu kita menarik kesimpulan. Saya bisa bayangkan dengan mengembangkan potensi yang ada pada saya, 5 tahun yang akan datang saya bisa jadi begini. Termasuk saya kuliah tidak punya mimpi. Saya kuliah tok saja. Kuliah. Satu kali ada pelatihan 28 pendeta di Tamentoe, saya datang. Ibu Dr. Eri yang sekarang sudah Presiden Gereja Dunia mewakili Asia, dia bilang sama saya, Lukas, apa mimpimu terhadap jemaat yang kau layani sudah 5 tahun? Saya bilang tidak tahu. Bu. Jadi itu jemaat kau bawa kemana? Tidak tahu. Bilang, kenapa kau jadi pendeta? Saya baru sadar, ternyata saya jadi pendeta hanya larut dalam rutinitas pimpin kebaktian hari Minggu dan kebaktian keluarga, pimpin rapat tanpa arah yang jelas. Dari situ saya belajar bahwa mesti seorang pendeta setiap tahun ada visinya untuk jemaat. Tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Kalau 5 tahun dalam jemaat berarti ada 5 perubahan yang muncul dalam jemaat dalam kurun waktu 5 tahun bersama dengan pengurus OIG-nya. Kan begitu. Mimpi itu berangkat dari mana? Realitas. Kan kadang kita mimpi itu dengan apa yang kita buat hari ini toh. Mimpi mau pancing. Padahal tadi sudah mancing tidak ada apa-apa didapat. Malamnya kita mimpi banyak sekali kan didapat. Kenapa? Itu terus dipikir. Jadi sesuatu yang dipikirkan terus itu kita berharap itu bisa terjadi. Berangkat dari sebuah realitas. Tapi jangan mimpi jadi presiden. Disuruh ketua RT tidak mau. Ngerti? Jangan mimpi jadi ketua PPGT disuruh pimpin doa makan tidak mau. Bagaimana caranya? Bayangkan, mimpikan apa yang dapat terjadi. Aku titik-titik menjadi titik-titik. Begitu toh? Jurusan apa kau nak? Psikologi. Apa mimpimu dengan psikologi? Apa mimpimu dengan jurusan psikologi? Gitu. Setelah itu mau jadi apa lagi? Kan kayak gitu. Saya tidak pernah mimpi dulu bahwa satu kali kelak saya datang di Makassar dan jadi pendeta di sini, pimpin beberapa jemaat di sini, tidak pernah mimpi. Tapi setelah saya di sini mulai belajar, orang bilang, "Oh, kerjakan ini." Itu konsekuensi karena tidak punya planning dengan ilmu yang sedang kita miliki. Ilmu yang sedang kita miliki harus kita mimpikan, saya mau jadi apa ke depan dengan ilmu ini.
Jadi seorang pengurus PPGT mimpinya mau jadi apa ini PPGT ke depan. Sengaja saya tulis ini, perjanjian bagi umat manusia, terang bagi bangsa-bangsa, itu mimpi yang Yesaya sampaikan. Mimpi Yesus adalah kerajaan Allah. Apa mimpi Anda tentang diri Anda? Maunya seperti apa jemaat Anda, PPGT Anda, dan seterusnya? Mau seperti apa? Semoga nanti adik-adik merancang program, ada mimpinya bahwa PPGT Jemaat Bukit Tamalan Rea 2 tahun ke depan akan jadi begini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai hari ini. Ini desain. Semua ikut serta mengkonstruksikan arsitektur organisasional untuk mencapai keadaan ideal yang dimimpikan. Desain toh. Dari situ lain tidak desainer toh. Jadi pengurus PPGT itu adalah desainer. Tahu desainer? Membuat sesuatu yang tidak indah menjadi indah, bukan? Makanya seorang arsitek itu kentara kalau dia menggambar, beda kalau sipil yang bukan arsitek. Beda gambarnya toh. Kalau arsitek itu kasih besar, kasih kuat bangunan, tapi belum tentu indah. Tapi kalau dia arsitek, indah. Semakin lama dilihat, semakin enak dilihat. Ya toh? Kalau kita jadi desainer organisasi, maka sebetulnya kita harus berpikir bagaimana supaya organisasi ini menjadi indah. Nah, ini yang dimaksud tadi ideal yang dimimpikan. Hal-hal yang eksepsional diharapkan berubah menjadi hal-hal yang sehari-hari, menjadi habit atau kebiasaan. Saya mau katakan begini adik-adik, kalau adik-adik menjadikan sebuah pelayanan itu sebagai sebuah kebiasaan, sudah dinikmati, maka pada saat yang sama Anda tidak kerjakan itu, Anda gelisah. Contoh, Anda sudah terbiasa dengan meditasi, Anda sudah terbiasa dengan pembinaan-pembinaan organisasi, Anda sudah terbiasa dengan kebaktian pemuda. Maka pada saat yang sama Anda tidak lakukan itu, Anda menjadi gelisah. Karena itu sudah menjadi habit Anda. Menjadi sudah kebiasaan Anda. Anda tidak menjalankan tugas yang dipercayakan kepadamu dan organisasi, dan kau tidak tenang, itu menjadi habit bagi diri. Jadi sudah habit itu kalau kemudian, wah teo mau kemana, dia mau kegiatan teh. Sehingga biasa kita heran, ada teman-teman itu banyak sekali kesibukannya tetapi selalu hadir dalam setiap pertemuan di mana dia diundang. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya. Tapi orang yang belum menjadi kebiasaan, datang sebentar saja dia sudah gelisah dan pulang. Kenapa? Itu bukan menjadi kebiasaan bagi dirinya. Menghubungkan potensi yang telah ditemukan dengan mimpi. Jadi potensi yang kita miliki dihubungkan dan mimpi. Bagaimana mencapai dream dan potensinya yang ada pada Anda? Ini dia. Ciptakan konteks atau suasana yang inklusif dan sportif untuk dialog dengan pembicaraan bersama dan penciptaan bersama. Ini dia. Desain. Dapat terjadi dengan memanfaatkan hal-hal positif yang ditemukan. Bagaimana menjadi terang bagi bangsa-bangsa, seperti apa keadaan bangsa Indonesia, perubahan apa yang dibutuhkan, ini mencapai hal-hal yang sifatnya umum ya. Destinity, masyarakat adil makmur, kan harapannya Indonesia begitu. Nah, perubahan apa yang dibutuhkan untuk menjadi jemaat Anda sebagai jemaat yang bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia ini dengan berpolakan pada gaya Yesus. Karena kalau negara bukan pola gaya Yesus, tapi kalau pelayanan kita gayanya Yesus. Kalau saya tanya Anda, apa gayanya Yesus? Gayanya Yesus adalah, saya terlalu teringat itu dalam Injil Yohanes pasal 5. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, kan murid-murid bilang begini, Yesus lapar ini orang. Lapar. Yesus bilang apa? Kau beri makan. Tidak ada makanan di sini. Kau pergi cari makan. Kasih makan dia. Pelayanan begitu, memberi makan. Jadi kalau Anda jadi pengurus PPGT, memberi makan kepada PPGT. Sekarang apa makanannya PPGT? Bukan nasi dos. Gampang-gampang itu. Makanannya itu saudara-saudara, ini yang akan nanti Anda bicarakan dalam rapat anggota. Makanan apa yang akan mereka makan. Jangan sampai Anda bikin makanan dalam rapat anggota, giliran dikasih makan, mereka tidak mau makan. Kenapa? Itu bukan makanan kami. Maksud saya adalah jangan bikin program berdasarkan keinginanmu, tapi berdasarkan kebutuhan yang ada. Apa yang dimaksud dengan keinginan? PPGT di sana buat, kita juga buat di sini. Karena takut disaingi. Padahal bukan kebutuhannya PPGT Bukit itu. Kebutuhannya dia PPGT Jakarta. Itu ya. Begitu. Apa yang dimaksud dengan destiny? Dapat dicapai melalui inovasi.
dengan aksi kolektif lewat usaha bersama. Jadi ada inovasi-inovasi. Saya bisa bayangkan adik-adik di zaman modern ini, biar banyak inovasi kau bikin, kau desain. Kenapa? Alat-alat canggih sudah luar biasa, bukan? Saya biasa kalau saya lihat itu postingan yang kau bikin, saya bilang, hebat sekali sebetulnya ini anak-anak muda di zaman ini. Coba lihat itu waktu corona, banyak sekali inovasi di dunia maya, bukan? Maka banyak orang yang tidak punya bakat bisnis, akhirnya jadi pebisnis, bukan? Kau bayangkan itu triliun penghasilannya itu orang. Melalui apa? Permasalahan yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena dia lihat sisi positif dari apa yang sedang terjadi di zaman pandemi COVID-19. Ternyata itu menjadi momentum bagi dirinya untuk menemukan yang namanya Zoom. Dan ia kemudian menjadi orang kaya raya, bukan? Jadi masalah itu sebetulnya dilihat sisi positifnya untuk jadikan peluang untuk mendapatkan sebuah keberhasilan. Ini yang dimaksud dengan berinovasi. Semua peserta membangun masa depan, menciptakan apa yang sebaiknya atau seharusnya, memberdayakan, belajar bersama, menyesuaikan bersama, berimprovisasi dan membangun kapasitas. Ya. Jadi bagaimana membangun kapasitas? Saya tidak tahu, yang tadi awal saya bilang begini, apakah Anda tahu potensi-potensi yang ada dalam dirimu? Bagaimana kita bisa membangunnya kalau kita sendiri tidak tahu? Tahun 2008 ada 28 pendeta Gereja Toraja, kami dibawa oleh pendeta Dr. Eri keliling di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata pertemuan itu adalah membawa kami kepada semua denominasi gereja yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu ketemu dengan orang-orang yang ada di agama Buddha, pemimpin agama Islam. Ternyata tujuannya dia membawa kami ke situ adalah mencoba membangun kapasitas dengan melihat dan membandingkan kapasitas yang ada pada orang. Hasil temuannya adalah ternyata kita pendeta Gereja Toraja di bawah standar dibandingkan dengan orang. Artinya saya mengatakan sama adik-adik, belajarlah bersama, menyesuaikan diri dengan orang lain, karena dengan belajar berbagi dengan orang kita mulai sadar bahwa ternyata ada juga kapasitas dalam diri kita, tetapi kita belum membangunnya dengan baik. Dan caranya adalah belajar sama kapasitasnya teman dan cocokkan dengan kapasitas kita, apa kelebihannya dan apa kekurangan kita. Disitulah kita saling memperlengkapi untuk berinovasi, menciptakan sesuatu dalam kegiatan organisasi. Tapi kalau kita selalu menutup diri, terlalu sulit adik-adik. Kita akan robah sebuah sistem, yaitu status quo, bergerak ke arah transformasi melalui tindakan kolektif. Tidak ada tempatnya yang namanya status quo dalam organisasi. Waktu zaman dulu, zaman feodal, zaman Belanda, status quo itu tinggi sekali dan itu berpengaruh signifikan bagi masyarakat kesukuan termasuk orang Toraja. Apapun apukada teman-teman di kobang moyo mo isalah sama matakuki. Tidak penting lagi untuk zaman sekarang ini, ya. Keselamatan yang utuh bagi manusia. Ini destiny yang alam semesta, membuka mata yang buta. Mengeluarkan orang-orang duduk dalam gelap. Ini tugas kita, ya. Peduli kepada sesama terutama yang lemah, jujur saling menghargai, menopang, merawat alam dan semua ciptaan, mencapai atau bagaimana mencari diri sendiri sebagai pelayan yang memiliki komitmen. Ini 6 prinsip PAIS. 1. Prinsip konstruksionis. Organisasi sebagai konstruksi manusiawi. Ini penting sekali. Pengetahuan manusia dan masa depan organisasi jalin menjalin. Jadi cara kita mengetahui berhubungan erat dengan masa depan yang kita impikan. Ini yang pertama. Yang kedua, prinsip serentak, penelitian atau discovery dan perubahan bukan momen yang terpisah atau berkaitan, bahkan serentak atau simultan. Jadi kita bekerja secara serentak. Ketiga, biotik, artinya keyakinan bahwa organisasi manusiawi seperti buku, jadi cerita yang terus ditulis bersama. Jadi keyakinan bahwa organisasi manusiawi itu seperti buku. Tahu buku? Ceritanya itu terus dan ditulis bersama.
Yan na din itong garagay sura, nataan na bersambungan to sura yato, to baga-baging garagay sura to. Makanya kalau ada penulis buku yang kemudian tidak baku sambung sampai selesai penutup buku itu melanggar yang sistem ini yang dimaksud. Prinsip antisipatif, ini image positif seseorang mengenai masa depan mengantar orang ke tindakan positif. Jadi bagaimana mengantisipasi itu? Terakhir, prinsip positif. Momentum perubahan memerlukan banyak pengaruh dan ikatan sosial yang positif. Sikap seperti pengharapan, inspirasi, sukacita untuk berkreasi bersama. Jadi yang tentu prinsip-prinsip yang dianut. Terakhir adalah prinsip keseluruhan yang utuh. Mengintegrasikan bagaimana inisiatif perubahan organisasi ke dalam keseluruhan desain. Bagaimana mengafirmasi? Organisasi yang mengafirmasi ini merupakan hasil buatan dan imajinasi manusia. Jadi organisasi hampir setiap pola tindakan terbuka untuk alternatif lain dan konfigurasi baru, tindakan statis atau tertutup pada pembaruan. Tidak ada tempatnya itu. Saya sudah bilang tadi, heliotropic itu tindakan-tindakan organisasi memiliki tendensi bergerak ke arah gambaran-gambaran menuju masa depan. Semakin organisasi menggunakan gambaran-gambaran yang positif, semakin organisasi itu menjadi lebih baik. Jadi saya kira saya potong saja ini karena ini gambaran positif, proyeksi afirmasi yang menuntun ke kelompok. Saya kira hanya petunjuk-petunjuk saja. Nanti tinggal itu bisa Anda baca sendiri. Kepemimpinan itu adalah peneguhan afirmasi leadership. Ya. Menciptakan kondisi apresiasi, menghargai terhadap seluruh organisasi. Jadi ini penting sekali yang namanya mengapresiasi. Karena semua orang itu senang diapresiasi dengan apa yang dia kerja. Membebaskan daya kekuatan. Maksudnya ini begini. Orang terbuka untuk dikenal dan mengenal sebagai individu maupun bagian dari satu jaringan. Jadi maksudnya ini semakin kita membangun relasi dengan orang, semakin terbuka itu orang untuk diketahui apa kelebihannya, apa kekurangannya, untuk memudahkan kita masuk membangun kerjasama dalam rangka menyukseskan sebuah tujuan organisasi. Orang masuk dalam kehidupan relasional bebas untuk mendengar. Jadi anak sama tema itu AI. Orang merasakan bebas untuk bermimpi dalam komunikasi kepemimpinan visioner. Jadi tidak ada tekanan-tekanan. Orang memiliki kontribusi apa yang akan diberikan. Ini terjemahannya semua. Dan terakhir, bebas bertindak dengan dukungan yang merupakan tindakan ideal dari interdependensi positif. Dan terakhir, membuka jalan untuk bebas bertindak positif, mengubah wacana, mematikan dengan negatif thinking. Jadi tak pernah dipakai untuk berpikir negatif. Ini prosesnya, proses AI. Ada 3 faktor, continuity, novelty, dan transition. Proses ini membantu untuk menghargai masa lampau. Dihargai itu masa lampau dan mencari kebaruan atau bisa bergerak dan beralih ke masa depan baru. Dan ini mengandung 3 faktor tersebut dalam kesinambungan dan harmoni. Ini dia. Jadi ini 3 yang tadi itu yang digambar. Ada penjelasannya tadi ya. Orang yang tidak dapat menghidupi perubahan kalau tidak ada inti yang tetap dalam perubahan itu. Jadi susah kita berubah adik-adik kalau tidak ada inti yang kita pegang. Misalnya begini, Anda mau merubah model organisasi di sini. Tapi kalau Anda tidak punya prinsip pemahaman dari dulu bahwa PPGT inti organisasinya begini. Itu bisa akan menjadi organisasi yang lepas dari induknya ketika Anda tidak tahu inti dari organisasi itu. Atau misalnya Anda merubah model ibadah dan Anda tidak tahu inti dari ibadah itu, maka pasti akan serampangan. Nah, begitu maksudnya. Bagi jemaat Kristiani, apa yang tidak berubah adalah kesetiaan hidup sebagai murid Yesus. Itu maksudnya. Kalau orang Kristen itu kata kuncinya, sepanjang kita setia hidup sebagai murid Yesus, inilah yang akan kita bangun. Bagaimana supaya orang mengikut Yesus setia sampai Yesus datang kembali. Saya tidak tahu
Apakah ini menginspirasi seluruh pelayanan gereja kita bahwa program-program yang kita buat adalah menolong orang supaya pelayanan kita membuat orang setia sampai Yesus datang kembali? Wah, ini bahaya sekali sebenarnya. Di rapat sinode kemarin saya bilang begini, apakah Gereja Toraja masih merancangkan program mengajar orang sampai Yesus datang kembali dan mengatakan kamu semua masuk surga melalui program-program sinode? Atau jangan-jangan banyak orang masuk neraka gara-gara program yang kita buat tidak berakar pada kesetiaan kepada ajaran Yesus? Menantang ini. Namun banyak tradisi yang dibuat di masa lalu yang perlu diubah dan sesuatu yang baru perlu diciptakan. Demi apa? Kesetiaan kepada kehendak Kristus. Tatiri dako atau kuma cocok siapa kayak teh. Bina tak menambah lah kupong Yesus tiap ya kita selinte. Kayak gitu. Menghidupi kesetiaan kepada Allah dan melakukan perubahan demi kesetiaan kepadanya dalam konteks yang berubah. Pelayanan boleh berubah modelnya, desainnya, tetapi kesetiaan kepada Kristus itu kata kuncinya. Jangan sampai kita tidak setia kepada Kristus sampai Kristus datang kembali. Menarik adik-adik, kenapa gereja di Eropa dan gereja di Belanda dan sekitarnya hampir tidak ada lagi anak muda mencintai pelayanan? Saya curiga model pelayanan yang diberikan kepada mereka dulu tidak mencerminkan kesetiaan kepada Kristus. Saya hanya curiga seperti itu. Semoga PPGT kita tidak begitu nanti ya. Ini gambarnya dari keseluruhan tadi. Yang gambar-gambar yang 4 tadi itu ya. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Inilah tema sidang-sidang dalam Gereja Toraja yang akan menginspirasi pelayanan kita 5 tahun ke depan. Kenapa disebut bertambah teguh? Kan dulu itu temanya begini, berakar dalam Kristus dan berbuah banyak dalam dunia. Kata kuncinya kita sudah berakar dan kita sudah mulai ada tangkai-tangkai. Tapi kalau tidak teguh di dalam iman, bisa tercabut. Karena tempat berakarnya sudah jelas, tetapi ini akar yang sudah berakar dalam Kristus ini akan selalu digerogoti oleh banjir. Selalu digerogoti oleh berbagai masalah dan salah sedikit bisa dia tumbang ketika tidak bertambah teguh. Bertambah teguh itu adik-adik adalah kata kuncinya ini. Saya senang karena kalian bikin taruh bunga hidup. Kalau dia bunga plastik di sini, lama kelamaan membosankan karena tidak bertambah toh. Ya toh? Seindah apapun bunga plastik Anda taruh di sini, semakin lama semakin membosankan, bukan? Kenapa? Dia tidak berakar. Karena dia benda mati. Gereja itu hidup dalam Kristus. Kalau dia hidup dalam Kristus, dari waktu ke waktu menghasilkan tangkai dan daun dan sehingga kalimat yang terakhir berbuah banyak dalam dunia ketika kita terus bertambah teguh. Tapi ketika tidak bertambah teguh, mana mungkin bisa menghasilkan buah yang banyak. Dan siapakah yang menghasilkan buah yang banyak? Bukan opa-opa yang sudah menjelang mati. Yang akan menghasilkan buah yang banyak adalah kamu semua ini. Dan karena itu, hendaklah bertambah teguh di dalam iman. Iman yang dimaksudkan di situ adalah pengajaran-pengajaran tentang Kristus yang kemudian Anda akan bikinkan desain program. Modelnya kayak apa sehingga ketika kalian mengajar teman-teman PPGT dia nikmati itu dan menghasilkan buah yang banyak di tempat-tempat di mana mereka berjuang, entah di kampus, entah di tempat kerja nanti ketika sudah jadi orang yang bekerja dalam berbagai lapangan kehidupan. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Ya, itu dia tadi materi yang dibawakan oleh Bapak Pendeta mengenai appreciative inquiry. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi sharing. Mungkin teman-teman ada yang akan ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Untuk saat ini saya membuka untuk 3 orang penanya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan. Ya. Saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya.
Ya, ayo silakan. Apakah masih bingung? Karena ini materi yang bisa dibilang ya baru ya. Katanya semakin pusing katanya. Jadi adik-adik nanti saya akan kirimkan ke panitia contoh program. Saya sudah bikin di kemarin akan disampaikan di PWGT kemarin saya sudah bikinkan karena saya tahu PWGT itu agak setengah mati kalau bikin model program. Saya sudah bikinkan. Nanti saya kirimkan sama adik-adik contohnya supaya nanti Anda lihat oh begini modelnya supaya nanti itu model programnya kayak begitu. Akan saya kirimkan tabelnya dan saya sudah isi. Tinggal adik-adik pelajari, tinggal dicocokkan saja, disinkronisasikan. Jadi nanti itu kita akan bikin nanti kan ada nanti itu yang tadi itu ada dream nanti. Jadi ada apa mimpi kita sebenarnya dan kapan mimpi ini akan direalisasi ada tahunnya nanti. Saya lupa ada di laptop tapi tidak bisa ditayangkan karena laptop saya ini sedang bermasalah kalau dia masuk di slide. Ya saya bawa tadi tapi ternyata tidak bisa masuk di sini. Nanti saya kirimkan contohnya ya. Jangan gelisah bahwa bagaimana cara kerjanya itu Pak Pendeta. Nanti saya kirimkan baru Anda bisa lihat. Oke. Iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk materi yang dibawakan. Sangat bermanfaat bagi kita karena di tingkat PPGT klasis pun masih belum mampu untuk memahami. Karena dalam GBPP PPGT saat ini masih menggunakan analisis SWOT kalau tidak salah, masih pakai analisis yang lama. Sedangkan sidang sinode kemarin menggunakan ini, akan supaya terjadi sinkronitas antara baik dari sinode, klasis dan jemaat, kita akan berpindah menggunakan metode AI ini. Dan terima kasih buat paling tidak pencerahan pertama. Sepertinya PPGT Bukit Tamalan Raya yang pertama melaksanakan pelatihan ini Pak Pendeta ya. Ya, teman-teman bersyukur PPGT pertama di kelas Makassar yang paling tidak melihat dulu, paling tidak ditiru semua ada metode yang saat ini dikembangkan di Gire Toraja untuk bagaimana menyusun program kerja. Nah, kita akan menuju ke rapat anggota ini kan komprehensi studi. Kita belajar katanya hasil koordinasi dengan Pak Rion bahwa arahan dari klasis masih akan menggunakan di rapat anggota nanti masih akan menggunakan yang lama ya, yang lama, dan tidak ada salahnya kita sudah mulai bahas-bahas nantilah dalam penyusunan rancangan program kerja di rapat anggota. Yang ingin saya tanyakan mungkin Pak Pendeta lebih ke, karena kan ini ada pengalihan metode yang baru, apa kira-kira inti atau poin yang sangat perbedaan signifikan antara metode yang lama dan metode yang ini saja, mungkin garis besarnya saja mungkin dulu Pak Pendeta untuk mengantarkan kami untuk belajar secara mandiri nantinya. Ketika mohon izin juga materinya Pak Pendeta akan kami minta nanti untuk kami pelajari selaku steering dan juga teman-teman pengurus nantinya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Apa masih ada? Iya, silakan. Atau ya, saya kira pertanyaannya Lewi itu menarik. Ketika kemarin kami panggil semua PMG dan ketua-ketua komisi bersama dengan KSB dari Lasis, kata kuncinya sebenarnya adalah kita tidak lagi berbicara tentang apa masalah, tetapi kita berbicara apa potensi yang akan kita
persembahkan kepada Tuhan dalam jemaat untuk kemudian dikembangkan. Sehingga kita lebih pada bagaimana belajar berpikir positif untuk setiap hal yang terjadi dalam pelayanan yang selama ini kita lihat kenapa orang malas kebaktian rumah tangga misalnya. Padahal sebenarnya ada potensi di balik itu yang kita tidak lihat bagaimana caranya supaya potensi ini dikembangkan yang membuat kebaktian rumah tangga tidak seperti itu. Kan sebenarnya begitu. Kita hanya maaf Pak itu nama suruh kita malah pakai kebaktian rumah tangga. Ya bang untuk stay bangki. Memang bapak-bapak sibuk. Padahal bapak-bapak itu punya potensi loh dalam gereja. Apakah kita hanya melihat bapak-bapak sebagai kelompok orang tertentu yang malas dalam gereja? Masalahnya kayak seperti itu. Yang selalu kita katakan solusi apa mau dikasih? Padahal kita lihat potensi apa sebenarnya yang masih ada dalam kebaktian keluarga sehingga sampai hari ini masih bertahan. Kan ini menarik. Maka semangat kita jalan siapa kebaktian rumah tangga, kita lihat potensi apa. Ini potensi yang mungkin selama ini tidak dikembangkan sehingga dia akan begitu-begitu terus. Nah, ini yang kemudian kita cari tahu. Matumbayan lah. Mayan tadi dijadwalkan kebaktian siapa tuh tahu. Walaupun ada yang itu nakui ya tuh kebaktian rumah tangga minimal dirampun doi. Ini kan pikiran negatif toh. Tapi ini pakai logika, ketika zaman COVID-19 tidak ada kebaktian rumah tangga, menderita betul itu anggaran. Ternyata memang salah satu potensi yang membuat jemaat bertumbuh dalam pembiayaan operasional adalah kebaktian. Sekarang bagaimana ini kebaktian yang masih ada potensinya, dicari tahu potensi-potensi ini yang kita kembangkan sehingga menjadi sesuatu yang indah ke depan, menjadi sesuatu yang buat gereja semakin bertumbuh. Dicari tahu ternyata napure siapa itu ibu-ibu malam kebaktian matumbar ke ibu-ibu napurai kebaktian apa itu potensinya? Yang ibu-ibu na dikuang ada ibadah Natal, lega gairi saya sirampur rokok hotel sipi. Yang penting masalah lama Natal di hotel Halper. Nah mendaftar nasi yang labi musang sabu. Nah coba nabi PGT di kau makai baktian ki, nak par ya tu, masih rampur sustu. Tapi yang ni kuah kita adakan camp PPGT. Umalin nasang itu. Sekarang potensi apa yang ada di situ yang kemudian anda angkat ke permukaan? Ternyata itu potensinya PPGT. Susi apa lete, napurete kegiatan susi teh. Di kau membawa dukelan sebuah kebaktian yang kemudian dikemas menjadi sesuatu program yang pada akhirnya dicintai. Susto tuh tengah-tengah kayak seperti itu. Dan kemarin kita coba di sidang klasis, saya bikinkan model itu dan dibawa di sidang klasis. Jadi modelnya sudah begitu nanti. Tapi jujur saya mengatakan baru klasis Makassar Timur yang terinspirasi dengan ini karena baru kita yang kemudian sampaikan sama PMG untuk kemudian kita sosialisasi. Dan secara pribadi saya agak kaget sedikit kemarin ketika surat datang di kantor mengatakan Pak Pendeta ceramah AI. Saya kaget. Ternyata Bukit jauh lebih cepat tanggap bahwa ini adalah sebuah program yang tidak bisa didiamkan. Majelisnya saja belum sampai di sini, tapi PPGT-nya sudah sampai di sini. Iya toh? Itu berarti Anda tahu bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Nah itu yang saya maksud. Jangan sampai selesai itu kita putuskan sini. Ada dalam lemari. Tidak ada yang tindak lanjuti. Kan yang begini-begini. Matumbe tengku langsung selesai itu bisa sebab aku kuah masih rin aku temale mak sinode. Na ta emang na tanda itu ku apa itu sinode paling tidak ya banget temi pinununu ko din na di sanga AI. Model na susite undi pada ako atau kita pajalan nih. Ya na ta mampukan dia evaluasi setiap tahun seperti itu. Saya kira di sini nanti ketika Anda mulai belajar seperti itu akan ada perubahan. Dan saya kira Lewi saya sudah titip di Kastinggal ini barang. Nanti kita diskusi-diskusi lagi lebih lanjut tentang itu. Karena menarik sekali bahwa ketika gereja cepat berubah, maka gereja tidak akan ketinggalan zaman. Tapi kalau gereja tidak cepat berubah, kita akan lewat dan pada akhirnya nanti kita seperti gereja di Belanda. Contoh bang boleh? Ya tonna dolona, tonna kami sekolah minggu mu ya silima tau mak khotbah. Tahambang kayak mak perangi. Silima. Kemana tahu? Sili-sili bang lang mimbar 5. Jumpa amik iste. Persoalan mengerti atau tidak pokoknya tahan. Sekarang lama khotbah total 30 menit pasti sudah nasa mau ku apa ibu kada mau teh. Kenapa? Realitas seperti itu adik-adik. Nah sekarang ke depan membeli Pak Kwan itu na tak omen na gaya sus itu dipakai gaya senga omo ya na purai pia. Sabab ya tuh bahasanku pemuda teman-teman pendeta tentang purai. Gereja itu sebenarnya beda-beda tipis dengan warung makan.
Ketika didesain dengan baik berbondong-bondong itu orang datang makan. Tapi biasa pandita anak kota yang cocok itu kono ya. Mbak tuh warung makan tak di pemerintah itu saya. Akhirnya tutup sendiri. Dan warung makan itu tinggal cerita. Kamu lihat itu panorama di sana. Di Toraja tak apa aja lengan John Rekang. Tak mau tahu saya. Padahal dulu itu berbondong-bondong orang datang. Kenapa? Itu metode pendekatannya kalah dengan warung yang lain. Kan kayak begitu. Kalau Bukit cepat merubah metode pendekatan, maka tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi orang datang berbondong-bondong untuk mengatakan kami mau makan di sini. Toh? Karena Yesus bilang, "Oi pengurus, kasih makan itu PPGT di situ. Jangan kau bilang tidak ada apa-apa di sini." Yesus bilang, "Ada 5 roti dan 2 ikan di situ, kasih makan itu orang." Tidak cukup Tuhan Yesus bilang, "Bawa kemari kita berdoa bersama. Di sini di rapat ini Anda akan desain." Saya berharap di sini banyak kakak-kakakmu yang dari awal memang diketahui bahwa jemaat ini di sini lahir orang-orang yang mempengaruhi pelayanan di Makassar pada umumnya. Kita berharap adik-adik kader baik-baik generasi kita sehingga berkelanjutan dari waktu ke waktu. Ya temi pembangunan di Garagabam di matu-matu bangmu. Muyung basusi melona te gedung gereja. Kita emi taulan, tak emang ada bedana bioskop batu apa itu mati. Tapi mau ya gubuk-gubuk bangarilan ke berkualitas itu taulan. Empakala abi buang matua. Jauh lebih bagus ketimbang gedung gereja yang mirip di Belanda. Tak tahu lalu padahal mega sekali itu gedung gereja. Saya hanya takutnya di situ. Kalau orang sibuk urus bangunan fisik tapi tidak urus pembinaan spiritual, tidak ada artinya bangunan gedung gereja. Dia bukan gereja itu tapi dia bangunan. Karena gereja itu beda dengan gedung gereja. Gereja itu adalah orang yang bersekutu dan setelah bagus imannya dia tidak pusing di mana saja mereka beribadah boleh. Di pohon-pohon pun boleh ketika di imannya sudah bagus. Kenapa karismatik bisa ibadah di hotel dibayar puluhan juta adik-adik? Karena imannya bagus. Nah sewa tuh sugi na tuh hotel si masudi nama ibadah dulu. Karena menjadi pusing toh. Tapi itu orang kukangku mai kumusema hotel ma ibadah, pemelo itu mental midolo. Nemunya apa ini ma gereja bisa digaraga kemelo itu mental ta. Saya pikir begitu. Terima kasih. Ya, ada tadi dari sebelah sini. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Materi yang bagi pribadi saya sangat luar biasa karena inilah juga menjadi landasan atau ladi porinding. Ya, moi saya angin barat mengirik ini menjadi kekuatan kita dalam menjalankan organisasi dari materi ini. Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, karena kebetulan dalam diri kita tentu pasti ada namanya ketakutan. Ketakutan itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Ketika kita lihat dari materi tadi bahwa kita melihat apa potensi-potensi yang ada di diri pribadi seseorang itu yang akan kita dorong, kita kembangkan, kita rangkul untuk kita pakai dalam pelayanan di suatu organisasi. Ketika ada ketakutan seperti ini Pak, ketika kita tidak mengetahui potensi apa yang dimiliki seseorang karena mungkin interaksi kita tidak banyak, interaksi kita dengan teman kita misalkan masih kurang fasih. Kemudian pada saat dilaksanakannya misalkan satu pemilihan untuk kepengurusan organisasi, karena minimnya kita melihat potensi yang ada di diri seseorang, misalkan diangkat mimisa bendahara. Namun potensi dalam dirinya itu seharusnya di sekretaris, tapi karena dari sebelumnya kita tidak mengerti apa potensi yang dia miliki, kalau diangkat mi bendahara, tapi potensinya ada di
sekretaris, pas jalan organisasi, pas jalan kepengurusan, dia seperti kaku dalam berjalan. Kira-kira solusi apa yang bisa kita pakai dalam menghadapi masalah itu? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang menarik untuk kemudian menolong kita untuk mengerti apa yang saya katakan tadi, bahwa sesuatu pencapaian visi atau misi yang akan kita kerjakan itu kan sebetulnya adalah berangkat dari person-person, bukan langsung terjadi seperti itu. Makanya memang butuh yang namanya pendekatan-pendekatan sebelum masuk dalam sebuah forum untuk melaksanakan pemilihan, dan karena itu memang hindari dalam sebuah organisasi like and dislike. Karena tak dapat dipungkiri memang ada orang naik jadi pengurus karena persoalan suka dan tidak suka. Nah, itu membuat organisasi jadi oleng. Tapi kalau kemudian diskusi-diskusi dan tanya, jangan terlalu dipercaya kalau baru satu orang yang bilang. Jangan-jangan dia teman karib, atau jangan-jangan dia pacarnya, atau jangan-jangan dia keluarganya, kan kayak begitu. Tetapi ketika forum sebagian besar orang mengatakan ini orang punya potensi, dan cek itu orang sebenarnya, ini orang siapa, toh dia dekat dengan siapa. Tapi tak dapat dipungkiri memang di lobi-lobi pengaruh politik kan biasa begitu. Pengaruh politik kan biasa begitu. Sebenarnya banyak orang tidak punya bakat jadi DPR, tapi karena dia dipaksa oleh ekonomi yang cukup mapan, ya dia masuklah DPR. Tapi kan lama-lama ketika dia sudah jadi DPR, muncul sendiri potensinya kan, kayak seperti itu. Karena dia sudah mulai latihan berpolitik. Karena memang. Jadi yang pertama saya kira adalah kalau dia sudah ada kemauan, ingat, kalau dia sudah ada kemauan besar disertai dengan ketulusan, kasih pekerjaan itu. Tapi kalau hanya sebatas mau karena ada motif-motif yang lain, saya percaya dia masuk dan tidak ada apa-apa dia buat sampai dia selesai masa kerja. Caranya mencek itu adalah kita diskusi-diskusi dengan dia. Saya sering kali bilang begini, siapa orang yang mau sekali terhadap sebuah pekerjaan perlu dipertanyakan motifnya. Tapi siapa orang yang mengatakan kalau Tuhan berkenan dan melalui saudara saya dipilih, kita kerjakan karena pekerjaan itu untuk Tuhan. Kan teorinya kayak begitu. Tapi butuh memang diskusi-diskusi dengan teman dan cek-cek cari tahu seperti apa. Lalu teman-teman bilang, oh begini potensinya. Tidak mungkin kalau langsung bilang, bendahara karena dia bilang itu di sana. Belum tentu kalau satu dua orang yang bilang, masih perlu, jangan satu itu subjektif sekali. Bukan objektif, karena ada yang biasa subjektif kan, karena persoalan like and dislike. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Silakan. Tadi Kakak Tari, Kakak Pedi, ya silakan. Kakak Pedi dulu. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh berikan kami sedikit pengetahuan mengenai sharing AI. Saya pribadi sebagai pengurus Bapak Pendeta memang perlu materi ini diterapkan di BPGT, khususnya kami di Bukit. Ya, dan ada beberapa hal yang saya lihat selama saya menjadi pengurus tempat ini, bahwa memang ada 3 hal yang perlu kita rubah, yaitu pertama, pentingnya berpikir positif, kedua kita kesadaran untuk melayani, dan ketiga itu kepercayaan diri. Nah, seperti yang saya dengar tadi bahwa ada beberapa disinggung dalam materi ini mengenai itu. Nah, entah apakah ini menjadi persoalan karena mungkin pribadi kami sebagai pengurus atau bahkan pribadi dari anggota masing-masing untuk melaksanakan itu. Tapi saat kami dari pengurus, khususnya pribadi Pak Pendeta, apa langkah-langkah awal yang karena ini termasuk hal baru untuk kami pengurus, apa hal dasar atau hal awal yang harus kami terapkan, langkah-langkah apa yang harus kami lakukan untuk menerapkan materi ini. Terima kasih. Ya, jadi kan tadi saya sudah bilang begini, pendekatan yang pertama dalam rangka melaksanakan program ini adalah itu yang saya bilang, pertama pendekatan apresiatif. Pendekatan apresiatif itu adalah membangun relasi dengan teman-teman, lalu kemudian kita mulai melihat sebenarnya apa potensi-potensi yang ada. Pertama kan tadi kita bicara potensi setiap person yang kemudian ada pada PPGT.
dengan melihat potensi pada setiap person, inilah yang akan kemudian kita persembahkan kepada organisasi untuk kemudian dikembangkan terkait dengan apa yang akan kita buat dalam wilayah di mana kita akan hadir. Karena wilayah Bukit itu tentu tidak sama dengan wilayah Sudiang. Ya toh? Wilayah Sudiang itu tidak sama dengan wilayahnya Baji Marumpa misalnya, karena konteksnya dia seperti itu. Dengan demikian potensi person, potensi individual tidak bisa dipisahkan dari di mana potensi itu akan kemudian diaplikasikan. Tiba pada kemudian di Jemaat Bukit tak dapat dipungkiri, di sini kan banyak potensi terkait dengan dana-dana yang akan kita gunakan. Jemaat sudah mulai sadar untuk kemudian memberi. Itu tidak menjadi soal kayak begitu. Itu potensi. Tetapi lalu kemudian SDM manusia tidak punya potensi untuk menggali itu dari waktu ke waktu, maka ada kemungkinan kita punya sumber daya ada, tetapi kita tidak mampu memberdayakan sumber daya ini dalam rangka mengembangkan potensi-potensi yang ada pada jemaat. Kan potensi itu adalah pertama SDM manusianya. Yang kedua adalah potensi apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Kalau kemudian bahasa Alkitabnya adalah persembahan-persembahan yang ada dalam jemaat. Karena mui manarang alu ke pia tapi nalipat tumpatong na tak doi. Melipat kuan nih. Di mui lebar ko bituan na melipat ko pada ustaz misalnya kayak begitu kan. Tapi kan den itu jemaat subur sebenarnya itu jemaat. Contoh misalnya Biring Kanaya, jemaat subur kan misalnya. Tapi kalau kemudian kenapa PPGT-nya begitu-begitu terus? Jangan-jangan dia berada pada masalah di sekitar potensi PPGT-nya yang tidak mampu mengembangkan itu. Sehingga dia begitu-begitu terus. Dibandingkan Bukit Tamalanian dan Biring Kanaya, kira-kira seperti apa? Tapi konteks PPGT-nya kan jauh beda. Realitas pengurus PPGT di sana dan di sini kan beda. Masalahnya ada di mana? Ini kan yang tadi saya bilang, pengembangan potensi itu yang kemudian belum terlihat. Nah, karena itu kata kunci yang pertama adalah mari belajar mengapresiasi positif apa-apa yang ada pada teman-teman. Dan ketika teman-teman dikasih tugas oleh teman pengurus, sadarlah bahwa teman pengurus melihat kita bahwa ada potensi dalam diri kita yang akan kita kembangkan. Jangan sampai pencalonan nanti semua mengundurkan diri. Dah, siapa yang mengurus? Kan ajaib nanti kalau dicalonkan semua pada mengundurkan diri. Saya lebih senangnya untuk mengatakan saya siap, toh? Kan mesti begitu, ya toh? Tapi kalau saya tidak siap, saya mau urus ini, saya mau urus ini. Lalu siapa yang urusin di gereja? Kan ketakutan terbesar kita di situ. Kenapa adik-adik? Masalah seriusnya adalah di pengurusan KPPGT tidak ada biaya. Tidak ada orang yang digaji untuk urus itu. Semua adalah pengorbanan. Coba kalau misalnya sinode tidak digaji itu ketua 1 sampai ketua berapa di sana, hampir orang bilang ngapain lo kerja di situ, mati kita. Ya toh? Ini kan masalah. Tapi kalau adik-adik sudah terlatih dengan memberi diri, potensi yang ada pada saudara, adik-adik sebagai sebuah persembahan untuk Tuhan, maka dari waktu ke waktu Anda akan bisa kelihatan bahwa betul-betul anak Tuhan yang bekerja. Dan setiap anak Tuhan yang bekerja, saya percaya sekali bahwa akan diberkati Tuhan. Persoalan waktu saja. Tapi jangan kubayangkan lalu kemudian langsung sarjana, selesai sarjana tidak kerja-kerja, apa kena itu Pak Pendeta, nurus na PPGT sekian lama na menganggur taruh bang mo teh. Itu kan sebuah ujian yang luar biasa dari Tuhan, menantang kita sampai di mana setia dalam keadaan seperti itu. Satu kali kala Anda diberkati Tuhan pada waktunya, bukan sekarang. Kalau bukan sekarang, tunggu tanggal mainnya. Berproses sebenarnya. Itu ada beberapa yang sudah jadi apalah bekerja di sini. Tapi tak siapa kutira penurus gereja NDT jadi galandangan kan? Perasaan saya kayak begitu. Orang-orang yang bekerja mengurus gereja itu tidak ada. Nanggan nak masih ada diputut na bengki Muhammad Tuhan. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah ini, tapi mungkin ada yang mau bertanya satu orang lagi. Sudah ada? Oh, masih ada? Masih ada 2 ternyata. Ya, terakhir ya 2 orang. Silakan Kakak Angki dulu ya. Ya, shalom dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta yang telah membawakan materi HI. Jujur saja saya baru pahami apa itu HI. Karena memang saya tidak pernah dapat materi seperti ini, HI. Dan selanjutnya mungkin saya berbicara di sini bukan untuk mau bertanya tapi untuk mau bersharing
apa yang telah Bapak Pendeta tadi telah bawakan materi ini. Yang saya tangkap tadi yang Pak Pendeta katakan bahwasanya dalam penyusunan program itu jangan kita mengikuti keinginan sendiri, dalam artian di jemaat ini bisa begini, kenapa kita tidak bisa? Tapi ikutilah sesuai kebutuhan yang ada. Yang saya perhatikan kami di pengurus sekarang ini memang kebanyakan dari kami program kami itu seimbang, ada yang mengikuti keinginan sendiri bahwasanya kita melihat di jemaat ini dan kita melihat juga kebutuhan. Cuman kebanyakan sekarang untuk kebutuhan ini kita melihat di PPGT Bukit, misalnya di olahraga itu sangat itu ada sebuah kebutuhan di PPGT. Cuman kita adakan tidak ada yang mau berpartisipasi seperti itu. Kita sudah mengajak ini itu, padahal itu adalah sebuah kebutuhan. Mungkin ini hanya usul saya untuk pengurusan ke depan. Perhatikan baik-baik program yang ingin diprogramkan. Ya, mungkin itu dari saya bukan sebuah pertanyaan tapi untuk share sedikit. Ya, silakan Kakak Rion lanjutkan. Ya, saya lanjut Pak tadi dari Kakak Lewi. Ini kami tunjuk sebagai SC Pak. Pada saat menyusun GBBP di sini dan kami mau menerapkan sistem AI itu, kemudian kami koordinasi ke pengurus basis, memang belum diterapkan Pak, karena konferensi yang lalu itu belum penerapan ini karena SSA baru selesai seminggu setelah SSA. Nah ini kami mau terapkan setelah kami kaji. Kalau di GBBP yang konferensi kemarin Pak masih pakai analisis SWOT. Kemudian di persidangan SMGT kemarin kebetulan saya hadir, itu sudah menerapkan konsep ini. Saya lihat di situ bukan lagi SWOT, lebih ditekankan ke potensi, permasalahan, tujuan, kemudian lahirlah program utama Pak. Nah itu yang masih kami agak-agak pelit, tapi setelah dengar materi ini sudah ada pencerahan sedikit. Nah kalau kita mengacu ke potensi saja Pak, diapresiasi. Tadi sudah ada penjelasannya, ternyata setelah diapresiasi ada perlu dikembangkan, ada materinya tadi saya lihat Pak. Nah ini yang poin permasalahan Pak di persidangan SMGT. Kalau kita sudah ada potensi, fungsi permasalahannya ini bagaimana Pak? Ada poin permasalahan lagi di sini di GBBP mereka Pak, di program mereka. Jadi ada potensi disebutkan, kemudian di bawah potensi ada permasalahan masih dicantumkan. Pertanyaan saya, apakah kita masih perlu cantumkan permasalahan ini ketika kami GBBP nanti atau tidak usah? Fokus ke potensinya saja Pak. Atau kalau misalnya ada ini fungsi permasalahannya dalam hal ini apa lagi Pak? Kalau kita hanya melihat ke potensi. Terima kasih Pak. Ya, saya belum lihat di sekolah minggu karena saya tidak tahu siapa yang jadi panitia pengarah. Tapi ada di program di Klasis dan ada di program di Sinode. Sebenarnya tidak perlu lagi kita tulis persoalan masalah di situ karena dia sudah selesai. Jadi dia di situ adalah lebih pada yang tadi itu yang saya maksudkan adalah apa potensi yang kan ada di situ nanti ada jenis program kan seperti itu. Lalu kemudian di situ ada potensi. Tapi nantilah saya kirimkan. Nanti saya kirimkan model GBPP-nya PGT yang saya bikin dan itu sudah disinkronkan dengan Sinode. Saya tidak lihat yang di sekolah minggu karena saya bukan panitia pengarah jadi tidak sempat lihat. Saya tidak tahu kalau masih ada masalah di situ ditaruh. Tapi intinya adalah kita tidak lagi bermasalah di sekitar apa masalah, bagaimana tindak lanjut dari masalah, kita tidak lagi sampai di situ. Tapi yang jelas adalah masalah itu bisa diselesaikan ketika kita sudah tahu potensi yang ada dalam jemaat. Karena potensi itulah yang bisa menyelesaikan masalah. Tanpa ada potensi yang kita tahu, susah untuk menyelesaikan masalah. Karena potensi yang ada pada organisasi itu yang bisa menyelesaikan masalah.
Dengan demikian seberapa kuat kita mendapatkan potensi-potensi yang ada, maka seberapa kuat juga kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam jemaat itu. Kan kata kuncinya ada di situ. Dan nanti saya kirimkan modelnya PWGT, tidak tahu nanti yang kirimkan ini bahan nanti saya kasih tahu. Dan nanti saya kirimkan ada. Saya sudah kasih masuk list tapi tidak mau terbuka. GBPP-nya nanti akan seperti itu, dan saya kira kalau yang kemarin konferensi PPGT bisa dimengerti karena waktu itu belum sinode, lalu kemudian itu terjadi. PPGT pun nanti kalau konferensi akan berubah polanya seperti ini. Itu masalah kita di sinode karena periodisasi kepengurusan mulai dari aras jemaat tidak linear dengan periodisasi kepengurusan sinode. Coba kalau linear itu akan agak mudah. Saya bilang di rapat kerja sinode, bagaimana dengan OIGO-OIGO yang lain yang belum sampai masa kerjanya? Dia bilang jalan saja seperti itu karena tidak mungkin kita ganggu. Nanti setelah periode berikut baru kita ini. Itu salah satu masalah serius di gereja kita. Tidak tahu kapan bisa akan linear yang seperti ini. Contohnya di majelis gereja yang ada itu kan model yang dulu masih dipakai karena belum periode majelis gereja. Nanti tahun depan ini baru semua akan serempak model seperti itu karena baru tahun depan pemilihan majelis gereja baru. Jadi tidak apa-apalah seperti itu, tapi menurut firasat saya kayaknya ini akan kemudian berkembang ke depan karena termasuk di gereja-gereja di Indonesia diarahkan ke model seperti ini. Tapi sekali lagi sesuatu yang baru itu adik-adik tidak semudah membalik telapak tangan untuk itu. Yang penting kata kuncinya kita sudah tahu. Kalau kata kuncinya kita sudah tahu, itu yang menginspirasi kita untuk perlahan-lahan melaksanakan perubahan. Untuk sampai pada sesuatu yang sangat ideal, saya bisa maklum karena di klasis saja belum tentu. Karena ini berkaitan dengan kapasitas kita untuk menjembatani ini. Itu satu. Yang kedua, saya kira apa yang Ongki katakan tadi itu menarik. Ya namanya pesimis. Pesimis itu apa? Yang namanya membuat program itu seringkali kita biasa begini. Apakah memang kebutuhannya bukit yang seperti ini atau keinginannya orang dalam organisasi? Tak dapat dipungkiri bahwa biasa tanpa disadari rasa-rasanya keinginan, tapi di satu sisi ketika diperiksa kebutuhan juga. Ya kan biasa begitu. Rasa-rasanya keinginan, tapi ketika sudah masuk di lapangan ternyata itu kebutuhan. Tetapi yang saya maksudkan tadi adalah membuat program berdasarkan kebutuhan. Memang penting untuk melihat situasi di mana kita melayani. Apa sebenarnya kebutuhan di PPGT Bukit Tamalandrea, dan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan ini, potensi-potensi apa yang ada yang kita akan jadikan sesuatu yang bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam jemaat, sehingga pada akhirnya ketika program ini dikembangkan nanti betul-betul dinikmati PPGT. Saya pun sampai hari ini selalu berpikir bahwa apakah program-program yang kita buat di masjid gereja adalah sebuah kebutuhan atau larut dalam sebuah rutinitas. Saya lebih cenderung untuk mengatakan 80% program Gereja Toraja itu adalah lebih pada rutinitas. Dan ketika kita selesai masa kerja hanya melaporkan rutinitas seperti itu. Saya senang adik-adik sudah bisa pergi melaksanakan bakti sosial, tapi selalu diuji apa follow up dari sesuatu yang kita buat. Setelah selesai kita lihat apa follow up-nya. Kalau dia hanya berhenti sampai di situ dan tidak ada tindak lanjutnya lagi ke depan, berarti itu yang saya maksud tadi dalam sebuah gambaran bahwa sama dengan orang menulis buku. Kalau orang menulis buku sampai di situ saja tidak ada kelanjutannya, maka dia tidak akan menyelesaikan sesuatu. Sesuatu yang diprogramkan itu adalah berkelanjutan dan dari waktu ke waktu akan menghasilkan sesuatu. Kalau zamannya Soeharto dulu menganut yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dari Pelita ke Pelita dan kemudian sampai pada apa yang dimaksudkan dengan masyarakat yang adil dan makmur, tapi kan pada akhirnya dijatuhkan oleh gerakan reformasi kemarin. Tapi mungkin adik-adik evaluasi baik-baik apa yang kita buat 2 tahun, mana yang sekedar keinginan, mana yang sebetulnya sebuah kebutuhan. Sehingga tinggal di planning saja nanti untuk lihat, oh ini keinginan kita saja selama ini ternyata tidak berdampak bagi PPGT. Kira-kira ini yang berdampak ke depan. Saya pikir kata kuncinya itu.
Persoalan yang serius yang Yoki katakan tadi adalah bagaimana mengajak teman-teman untuk terlibat dalam kegiatan ini. Salah satu pekerjaan serius bagi seorang pemimpin adalah bagaimana melibatkan orang. Dan tidak mudah itu. Bagi saya pekerjaan yang paling sulit untuk mengajak teman-teman menjadi bagian dari kita dalam bekerja. Kenapa? Kata kuncinya adalah karakter. Ada memang orang ketika mendekati orang lain senang. Kemarin saya tanya PKB Tamalandrea, kenapa ini PKB Tamalandrea banyak sekali ikut kegiatan? Karena itu pendekatan personal yang bagus. Pengurusnya itu punya pendekatan personal yang bagus. Yang saya lihat ternyata memang pendekatan personal itu memudahkan kita untuk bisa mendapatkan teman. Kalau itu tidak, agak susah. Tidak cukup dengan pendekatan organisasi mengumumkan besok kerja bakti. Besok tidak ada orang datang. Kenapa? Pendekatan personalnya di situ yang kemudian membuat dia tidak bisa datang. Saya pikir ini kata kunci sedikit yang perlu dicatat dalam kepengurusan ini. Sekali lagi tidak mudah adik-adik, karena kata kuncinya adalah rendah hati. Hanya orang rendah hati yang banyak temannya. Dan tidak ditahu apakah kita rendah hati atau tidak. Karena orang yang rendah hati saja, orang sombong saja juga mengatakan saya rendah hati kan. Tapi sebenarnya ini persoalan betul. Termasuk saya pikir-pikir jangan-jangan saya kayak begitu. Mamanya Richard bilang begini, kalau kau khotbah dan saya batuk-batuk 3 kali, khotbahmu itu sombong. Kalau saya batuk, saya bilang bagus juga ini. 1 kali saya KKR di Tonasa dia batuk 3 kali. Saya bilang, jadi saya tadi khotbah sombong, kau batuk 3 kali. Dia bilang, memang saya batuk. Artinya memang harus ada teman yang dekat dengan kita sebagai alarm untuk mengingatkan kita bahwa nasi susu siritebos namelo. Jadi den tak siap tak tersinggung ke dikritik ki sebenarnya orang rendah hati kita. Tapi yang tamak belek-belek ke dikritik ki sebenarnya penyakit kita itu sombong sebenarnya. Jadi yang memang banget tersinggung kena kritik kami tahu agak masaki-saki ki sini itu, masaki-saki ki. Masaki ki sini itu, tapi yang nali pedampi kena kritik kita berarti lemrai ki melo toh. Jadi salah satu kunci keberhasilan adalah bersedia untuk diberi masukan. Tapi memberi juga masukan adik-adik, usahakan positif. Tadi toh saya sudah jelaskan, memberi kontribusi pemikiran yang positif. Jangan mengatakan begini, nah bagaliu ke kok nah, dak doko periode pengurus tak bang iko apa kok nah bagaliu kok. Itu salah satu kalimat yang membuat relasi menjadi putus tuh relasi ke susta. Belajarlah berpikir positif, kata kuncinya seperti itu. Oke? Ya, saya rasa sudah cukup. Mewakili pengurus dan anggota PPGT Jemaat Bukit Tamalandrea mengucapkan terima kasih untuk materi yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta. Saya akan menutup dalam satu kesimpulan bahwa AI itu appreciative inquiry itu tidak berbicara lagi mengenai apa yang masalah yang dihadapi, tetapi lebih kepada melihat potensi-potensi yang ada untuk lebih dikembangkan. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan kepada pemateri kita.